Perkara kerugian Regina Agnes Wahyu Nurhayati selaku Direktur PT Kreasi Energi Alam sebanyak miliaran rupiah menetapkan, Indro Prayitno jalani proses hukum. Proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Hari Basuki, dalam bacaan tuntutan, bahwa jaksa berkeyakinan unsur perbuatan yang dilakukan Indro Prayitno terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Berdasar hal tersebut, perbuatan Indro Prayitno terbukti sebagaimana jeratan pasal 372 KUHP. Bahwa jeratan pasal 372 KUHP terpenuhi secara sah, maka Indro Prayitno patut dijatuhi pidana hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama juga terjerat perkara yang lain di Mabes Polri. Memohon terhadap sang pengadil yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan pidana penjara selama 30 bulan bagi Indro Prayitno. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Surat tunjuk keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut. Keterangan saksi, 1. Telah diperiksa saksi Regina Agnes Wahyu Nurhayati. Keterangan tidak kami bacakan tapi tetap menjadi satu kesatuan terhadap tuntutan yang kami bacakan pada hari siang ini. 2. Saksi Maya Andriani. 3. Saksi Iin Rofiani. 4. Saksi Dewi Renani Minastuti alias Kesia. 5. Saksi Farida Fitri. 6. Saksi Jayadi. 7. Saksi Freddy Mantenar. 8. Saksi Mudiono. 9. Saksi Lukman Hadi. 10. Saksi Rizka Taufik Nurrahman SE. 11. Saksi Koiri Ariani SSI MM. Setelah keterangan saksi Aditya yang diperingatkan yaitu telah diperiksa saksi Maura Antariska dan Paulus. Keterangan ahli Aditya yang diperingatkan yaitu telah diperiksa saksi keterangan ahli yaitu Dr. Muhammad Arif Setiawan SH. Dan keterangan terdakwa sendiri berkaitan telah di depan persidangan yang telah melakukan pada pokoknya surat bahwa dalam pasal 182 disebutkan surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 fungsi dibuat atas sumpah jabatan menggunakan dan sumpah adalah cara yang surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang membuat diadakannya yang membuat kemenangan dan menjaga berkaitan yang didengar dilihat yang dialami sendiri disertai dengan alasan yang surat pada seperti ini. Jadi surat dibuat ketentuan dalam undang-undang surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang masuk dalam terlaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan dibutuhkan dari kebutuhan sesuatu hal dan sesuatu keadaan. Jadi surat keterangan ahli yang membuat berdasarkan adanya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara langsung dan adanya. Jadi surat lain yang hanya ada dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat yang hubungannya. Selanjutnya, alat bukti surat dalam perkara ini berupa berkas perkara atas nama tersangka Indro Prayitno sekarang menjadi terdakwa dan dibuat dan disusun oleh Ketua Sumpah Penyidik atas surat sumpah jabatan. 4. Tunjuk berdasarkan transaksi terhadap perkara dengan bukti dan juga disediakan tidak satu sama lain saling disesuaikan pada hal tersebut dan dijadikan tunjuk bahwa telah terjadi sesuatu yang membuat pidana di mana artinya adalah terdakwa. Barang bukti yang dijadikan perkara ini adalah sebagai berikut. 1. Benar bentuk perjanjian kerjasama antara PT Kreasi Energi Alam dan disebut dalam masa kecil yang khusus perjanjiannya. Jadi, baru itu sudah mulai dari bulan Desember tanggal 2020 dilegal bukti kantor pos sampai dengan barang bukti 1 lembar kopi legalisir bukti yang dilegalisir Bank Bukopin Kantor Pusat Jakarta berupa transfer PT Bank Bukopin ke nomor rekening 52344100990 atas nama PLN Batubara ke rekening Bank Mandiri 133001045678895 atas nama HP Sumber Barang Energi sejumlah 4.156.644.998 rupiah pada tanggal 14 Oktober 2019. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Polda Jatim dan telah mendapat persetujuan kita dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan proses persidangan kemudian bisa menggunakannya. Oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk membuat pembuktian biasa fakta yang kami bacakan tadi itu menjadi kesatuan termasuk dalam secara juridis bahwa analisa juridis bahwa terdakwa dapat keperluan persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 372 KUHP dan unsur sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. 2. Unsur dengan sengaja dan kalau belum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya dalam perkara orang lain tapi yang ada dalam proses bukan karena kejahatan. Unsur barang siapa. Kalau unsur barang siapa dalam tindak pidana merujuk pada subjek hukum dan setelah bakti ya, dalam hal ini manusia pribadi selalu mendukung hak dan kewajiban menimbang bahwa menurut PF Bintang sarjana hukum seperti dikutip oleh AS Pujo Harsoyo menjelaskan bahwasanya kata setiap orang yang menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dan tindak pidana yang dimasukkan dalam suatu pidana maka dapat
maka dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Orang siapa dalam suatu unsur dalam pasal perintah sengaja Partai Berbeda tahun 9 Romawi nomor 1 pasal 19 atau 1957. Badan manusia bukan subjek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat dasar Sabri Syatur yang maju pada ajaran dari kalangan reform saat ini. Jadi dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia atau pesan bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjukkan kepada subjek hukum atau subjek konflik. Dalam hal ini manusia selaku pendukung hak dan kewajiban. Bahwa unsur setiap orang yang merupakan subjek hukum menurut Aisyah al-Adil Farid hukum pidana 1 Sinar Verifikasi Nasional sebelumnya menyatakan bahwa yang dapat menjadi subjek pidana ialah ada pesan atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya subjek dinyatakan sebagai hukum merupakan orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenaran atau perbuatan yang sebagai dinyatakan oleh Tulisan Saleh perbuatan pidana dan pidana Aksara Baru 1938 bahwa pertanggungjawaban pidana itu dari keadaan jiwanya adalah normal sehingga fungsinya pun adalah normal pula. Maka di situ juga apakah seseorang yang dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sesuatu dari orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain dipikirkan ada kesalahan atau bukan alternatif dan perbuatan yang dilakukan. Bahwa yang terdapat dalam pidana dan secara sudah bertujuan mengatakan adanya kemampuan bertanggung jawab yang memenuhi kemampuan yang berbeda-beda antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Kemampuan untuk menentukan kehendak yang untuk berinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Menurut Mulyano, perbuatan pidana dan pidana asal sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau sebuah konflik yang menurut Pompe, sebuah konflik itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan menurut suatu rumusan mengganggu tidak pernah sebagai tindakan yang dapat bahwa sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta mampu bertanggung jawab dalam kasus pidana ini adalah terdakwa Indro Prayitno yang ia didakwa maka tindak pidana yang bersangkutan mampu berdakwaan serta pada sikap bertanggung jawab terhadap dasarnya bahwa salah satu yang dapat dinilai subjek hukum yaitu adanya subjek pelaku orang yang mampu bertanggung jawab tidak perlu membawa ketentuan bersangkutan atau babi. Kesalahan bukan sekabati dalam pelaku perbuatan yang dilakukannya sengaja lurus dan kulpa. Kesalahan ditandai dengan adanya kemampuan bertanggung jawab yang dan tidak ada alasan penyadaran kesalahan. Bersifat melawan hukum bukannya ada yang melawan hukum secara formil sesuai dengan ketentuan hukum positif, tapi juga bersifat melawan hukum secara material. Karena perbuatan yang merupakan tindak pidana adalah sesuatu yang tertera berdasarkan kepantasan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Dan putusan Mahkamah Agung nomor 30 Garing K dan KR dan 1999 tanggal 6 Juli 1970 tentang unsur sifat melawan hukum selalu ada dalam setiap tindak pidana, walaupun dalam putusan beliau tidak selalu dicantumkan. Tindakan yang dilarang atau dihapuskan baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif yang dihapuskan dalam pasal undang-undang kepada pelaku yang dianggap sanksi pidana yang positif. Oleh karena itu, unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan untuk hukum. Unsur kedua, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki pada sesuatu sebelumnya atau sebagian dari perbuatan lain, tapi yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan. Bahwa unsur ini dapat dilihat dari fakta persidangan yaitu sebagai berikut. Dalam fakta bahwa PT Kreasi Energi Alam (PT KIA) diberikan pada tanggal 10 April 2005 atau nomor 2 dibuat yang Industriasi. Adalah fakta bahwa PT Kreasi Energi Alam berkantor di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya nomor 2 Surabaya bergerak di bidang perdagangan atau trading penjualan batu bara. Dalam fakta sebagai salah satu saksi Regina Yusayun menduduki jabatan sebagai direktur. Dalam fakta PT Sumber Bara Energi diberikan pada tanggal 7 Agustus 2017 sebagaimana perjanjian nomor PT Sumber Bara Energi nomor 1 dibuat di Notaris Motoran Sumatera Sari di Jawa Barat. Dalam fakta bahwa pengurus PT Sumber Bara Energi adalah direktur utama adalah Johannes Joko, direktur Budi Wiswan, Asep Nurjaman, Titi Kusdiansa, Komisaris adalah Paulus Agustinus dalam menjabat sebagai komisaris utama. Dalam fakta bahwa PT Sumber Bara Energi dalam bidang tambang dan trading batu bara tersebut berkantor di Ruko Plaza Jakarta 1 Blok A nomor 9 Kota Bogor. Dalam fakta bahwa dalam Juli 2017 bertempat di Supermall Surabaya Regina Aswadu Nur Hayati dikenalkan Rekesia dan Taufik dengan terdakwa sebagai pemilik sekaligus komisaris PT Sumber Bara Energi yang memiliki usaha batu bara. Adalah fakta bahwa terdakwa secara aktif menawarkan kepada Regina Aswadu Nur Hayati akan bersedia membeli batu bara dari terdakwa. Adalah fakta bahwa terdakwa secara aktif menjalankan PT Sumber Bara Energi selainnya menjabat sebagai direktur dan berusaha meyakinkan Regina Aswadu Nur Hayati akan bersedia membeli batu bara dari PT Sumber Bara Energi melalui terdakwa untuk disuplai ke PLN pembangkit listrik. Dan fakta bahwa Regina Aswadu Nur Hayati sebagai direktur PT Energi
Energi Alam jadi tertarik dan bersedia membeli batu bara di PT Sumber ini melalui terdakwa dari Komisaris Utama. Dalam waktu tahun 2020 telah membeli batu bara dan terdakwa sebagai Komisaris Utama yang sudah berhasil guna membeli kebutuhan yang batu bara untuk pembangkit listrik. Dalam waktu terdakwa secara aktif menghubungi Regina Agnes Wahyu untuk memberitahukan PT Sumber Bara Sedikit mendapat kontrak baru dengan PLN Batubara untuk mensuplai batu bara PLTU di Indramayu. Fakta dengan adanya kontrak baru tersebut, maka PT Sumber Bara Mas Energi Integrasi Energi Alam sama-sama sebagai pemasok batu bara ke PLN Batubara untuk pembangkit listrik. Dalam fakta bahwa terdakwa secara aktif menghubungi Regina Agnes Wahyu dan meminta agar bersedia membiayai untuk memberikan modal dalam pengadaan batu bara yang akan dimasukkan ke PLN Batubara untuk pembangkit listrik. Dalam fakta bahwa terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan yang sama seperti halnya saat PT Kreasi Energi Alam sebagai pemasok batu bara, yaitu sebesar Rp35.000 sampai dengan Rp50.000 per metrik ton. Di samping itu, untuk pengembalian modalnya Regina Agnes Wahyu akan diberi surat kuasa untuk menarik uang di rekening PT Sumber Bara Energi setelah menerima pembayaran dari PT PLN Batubara. Adalah fakta bahwa akhirnya Agnes Wahyu sebagai Direktur PT Kreasi Energi Alam menerima tawaran terdakwa dan bersedia sebagai pemodal atas kontrak yang dimiliki PT Sumber Bara Energi untuk sebagai pemasok batu bara PLTU Indramayu. Adalah fakta bahwa cara penyerahan modal kepada PT Sumber Bara Energi disepakati dengan mekanisme PT Sumber Bara Energi mengirim invoice PT Kreasi Energi Alam dan setelah diproses oleh bagian keuangan PT Kreasi Energi Alam dan setelah disetujui oleh Direktur Kreasi Energi Alam, maka bagian staf keuangan PT Kreasi Energi Alam melakukan transfer dari rekening Bank Mandiri nomor 1410558000089 nama Kreasi Energi Alam dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1330014567895 atas nama Sumber Bara Mas Energi. Dalam fakta setelah terdakwa mengirimkan batu bara ke PLN yang ditunjuk oleh PLN Batubara, maka pihak itu Sumber Bara Mas Energi mengirimkan dokumen notifikasi terkait pemberian batu bara kepada Kreasi Energi dan selanjutnya batu bara tersebut diterima dan disetujui oleh PLTU Batubara mengirimkan form verifikasi yang menunjukkan tanggal dibayarkannya batu bara. Adalah fakta bahwa bukti verifikasi tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada PT Kreasi Energi Alam sehingga Regina Agnes Wahyu mengetahui kapan PT PLN Batubara melaksanakan pembayaran kepada PT Sumber Bara Mas Energi. Adalah fakta bahwa terdakwa sebagai Komisaris Utama PT Sumber Bara Mas Energi bertindak secara aktif untuk dan atas nama PT Sumber Bara Mas Energi dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan Regina Agnes Wahyu selaku Direktur PT Kreasi Energi Alam. Adalah fakta bahwa perjanjian kerjasama antara Kreasi Energi Alam dan PT Sumber Bara Energi bertempat di Surabaya. Adalah fakta bahwa akta perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Agnes Wahyu selaku Kreasi Energi dan terdakwa untuk atas namanya sendiri sekaligus sebagai Komisaris Utama PT Sumber Bara Mas Energi. Adalah fakta bahwa PT Sumber Bara Mas Energi menerima modal sebesar Rp3.504.839.000 sebagaimana perjanjian kerjasama antara Kreasi Energi Alam dengan Sumber Bara Mas nomor 01 tanggal 7 Juli 2019. Adalah fakta pada PT Sumber Bara Mas Energi menerima kembali modal sebesar Rp3.379.533.222 sebagaimana perjanjian nomor 02. Adalah fakta bahwa PT Sumber Bara Mas Energi kembali menerima modal sebesar Rp3.889.887.080 sebagaimana perjanjian kerjasama antara Kreasi Energi nomor 03. Adalah fakta bahwa PT Sumber Bara Mas Energi kembali menerima modal sebesar Rp5.462.784.160 dengan sebagaimana perjanjian kerjasama nomor 4. Adalah fakta bahwa PT Sumber Bara Mas Energi menerima kembali modal sebesar Rp4.756.493.493 dengan sebagaimana perjanjian kerjasama nomor 05. Adalah fakta PT Sumber Bara Mas Energi kembali menerima modal sebesar Rp5.094.440.030 sebagaimana perjanjian kerjasama nomor 06. Adalah fakta bahwa PT Sumber Bara Mas Energi menerima modal sebesar Rp5.055.443.000 sesuai perjanjian kerjasama nomor 07. Adalah fakta bahwa terdakwa secara aktif melakukan dan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Regina Agnes Wahyu selaku Direktur PT Kreasi Energi Alam dan hal tersebut diketahui oleh Johannes Wojoko ST selaku Direktur Utama PT Sumber Bara Mas Energi. Adalah fakta bahwa perjanjian kerjasama 01 KEA SBE 7 Juli
Ditandatangani oleh Regina Agnes Wahyu Nurhayati selaku Direktur PT Kreasi Energi dan Johannes Handoko ST selaku Direktur Utama PT Sumber Baramas Energi. Dalam fakta bahwa mekanisme penyerahan dana dan PT Kreasi Energi Alam kepada Sumber Baramas Energi dilakukan melalui transfer ke rekening PT Sumber Baramas Energi di Bank Mandiri nomor rekening 1330000567895 secara bertahap. Dalam fakta bahwa terdakwa sebagai komisaris utama PT Sumber Baramas Energi harus mengembalikan dana yang telah diberikan dan diserahkan dari PT Kreasi Energi Alam setelah menerima pembayaran dari PLN Batubara atas pengirim batubara yang dilakukan di Sumber Baramas Energi. Adalah fakta bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama 05 KIA SBY 8 Maret 2004 tanggal 2 2012 dilakukan pengiriman batubara oleh pihak PT Sumber Baramas Energi dari batubara dengan kapal PDB Bonas jenis BT Pulau 3 dan 3023 dengan jumlah muatan 10.241.510 metric ton dengan tujuan PLTU Indramayu Energi. Jakarta pelaksanaan perjanjian kerjasama nomor 6 KIA SBY 9 Maret 2012 dilakukan pengiriman batubara dengan kapal TB Hercules 7 Romawi BD LMN dengan jangan dengan muatan 8.772.122 metric ton tujuan PLTU Tanjung Ambal Energi. Dalam fakta bahwa pelaksanaan perjanjian 07 KIA SBY 9 Maret 2012 dilakukan kembali mengirim batubara dengan kapal TB dengan kapal TB Hektor 838 BD PDM 838 jumlah muatan 8.602.139 metric ton tujuan PLTU Indramayu Energi. Adalah waktu sumber bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama yang kelima, 6 dan ke-7 tersebut PT Sumber Baramas Energi telah menerima dana untuk membiayai pasokan batu bara ke PT PLN Batubara dengan jumlah total 17.368.462.490 rupiah. Dalam fakta bahwa PT Sumber Baramas Energi telah menerima pembayaran dari pihak PLN PT Batubara atas penjualan batubara yang dibiayai oleh PT Kreasi Energi Alam tersebut. Adalah fakta bahwa terdakwa tidak mengembalikan dana modal serta keuntungan sebagaimana yang telah ditentukan kepada Regina Agnes Wahyu Nurhayati selaku Direktur Kreasi Energi Alam sebesar Rp17.382.492 dan ditambah keuntungan sebesar Rp2.133.238.910. Dalam fakta bahwa terdakwa telah menerima pembayaran penuh atas pengiriman batubara dan PLN Batubara yang pembayaran dilakukan oleh PT PLN Batubara secara transfer ke rekening PT Sumber Baramas Energi di Bank Mandiri Bank Kapten Busuhat Bogor nomor rekening 1330014567895 atas nama PT Sumber Baramas Energi. Adalah fakta bahwa terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan Regina Agnes Wahyu Nurhayati selaku Direktur Kreasi Energi Alam telah menggunakan dana tersebut untuk operasional PT Sumber Baramas Energi antara lain untuk membayar gaji karyawan dan membayar kewajiban untuk kewajiban ke perusahaan tambang lainnya. Adalah fakta bahwa PT PLN telah menerima somasi sebagai suatu kali dan tindakan klarifikasi pada tidak tanggapan. Dalam fakta bahwa Regina Agnes Wahyu Nurhayati selaku Direktur Kreasi Negara mengalami kerugian sebesar Rp17.462.492 ditambah keuntungan yang harusnya diterima sebesar Rp2.133.238.610. Bahwa bahwa Regina Agnes Wahyu Nurhayati selaku Direktur Kreasi Energi telah membeli tanah dari terdakwa dan telah dilakukan balik nama atas nama tersebut. Dalam fakta pengembalian hak atas tanah tersebut atas dasar jual beli. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan diyakinkan menurut hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan diyakinkan telah terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 pasal 372 KUHP bahwa oleh karena dakwaan tersebut telah terbukti secara memenuhi secara sah dan meyakinkan maka terdakwa patut diberi hukuman yang sesuai dengan perbuatan. Sebelum kami mengajukan tuntutan pidana yang terhadap terdakwa, maka perlu pertimbangan hal yang memberatkan maupun hal yang memberatkan sebagai berikut. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa merugikan orang lain. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama, kopi terlampir, dan masih ada perkara lain di Barreskrim Mabes Polri yang masih dalam proses. Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan undang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 372 KUHP, maka kami jaksa penuntut umum Jaksa di Surabaya dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim negeri Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Indro Prayitno terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah atau dalam 8 sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indro Prayitno dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi selama berada di dalam tahanan dengan perintah tetap terdakwa ditahan. 3. Menyatakan barang bukti 1 butir fotokopi subkopi perjanjian kerjasama integrasi energi alam dengan isu berbaran energi nomor 03 KEASBE hari 7 Romawi dari 2019 dari tanggal 29 Juli 2019 yang dilegalisir kantor pos sampai dengan barang bukti 1 lembar fotokopi legalisir bukti yang dilegalisir Bank Bukopin Kantor Pusat Jakarta berupa transfer PT Bank Bukopin BPK nomor 523441000 sudah 90 atas nama PLN Batubara ke rekening formulir 13300145678 atas nama PT Sub Berbara Mas Energi sejumlah 4.154.664.998 rupiah pada tanggal 14 Oktober 2019 terlampir dalam berkas perkara. 5. Menetapkan perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana yang kami bacakan diserahkan pada sidang hari ini Senin tanggal 27 November 2023. Jaksa penuntut umum memberi tanda tangan. Ya, nanti saya berikan. Demikian pembacaan kita dari penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan saksi. Maaf kemudian kurang jelas suaranya. Saudara sudah mendengar tuntutan dari penuntut umum ya? Sudah ya Pak. Ya, ini giliran saudara atau saudara bisa mengajukan pembelaan sendiri atau menyerahkan sebelumnya pada penasihat hukum untuk mengajukan pembelaan. Bagaimana? Saya serahkan kepada pengacara yang mulia. Baik untuk pembelaan dari hari Rabu tanggal 29 ya. Sehingga umum mengajukan terdakwa dan penasihat hukum hadir bersama membacakan pembelaan ya. Saudara, mari tahan dan lagi saya tadi ya.